Kembali lagi bersama saya Pandora. Belakangan ini pasti kalian banyak melihat cuplikan episode terbaru dari anime Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc, yaitu episode 8 sering bermunculan di beranda sosial media kalian. Memang jika kita lihat episode ini, animasinya sangat luar biasa, apalagi ledakan dari kediaman Obuyashiki yang berencana ia gunakan untuk menghabisi Muzan. Meskipun ada sebuah scene di mana Muzan jalan ke dalam kediaman Obuyashiki sangat kurang, bukan dari segi animasi melainkan emang Muzan ini agak dongok. Dan di akhir episode dengan epicnya kita diperlihatkan bahwa seluruh Demon Slayer masuk ke dalam Infinity Castle. Bisa kita bilang ini merupakan prolog untuk memasuki arc baru Kimetsu no Yaiba yang merupakan arc terakhirnya. Arc tersebut bernama Infinity Castle, di mana di arc tersebut para Demon Slayer benar-benar bertarung secara mati-matian untuk mengalahkan seluruh iblis serta Upper Moon bahkan Muzan sekalipun. Arc ini akan sangat menarik karena memang dipenuhi oleh emosi dan pertarungan yang sangat epic, dimana jika diadaptasikan ke animenya mungkin ini adalah arc terbaik dari anime Kimetsu no Yaiba. Jika kalian penasaran dengan apa saja yang akan terjadi di arc ini, kalian bisa tonton videonya hingga selesai. Namun jika kalian tidak ingin terkena spoiler, kalian bisa nonton sedikit demi sedikit video ini dan jangan lupa untuk memberikan like-nya. Shinobu Gojo versus Doma. Pertarungan pertama yang akan terjadi di arc Infinity Castle ini merupakan pertarungan antara Shinobu melawan Doma, di mana ini juga merupakan pertarungan balas dendam. Karena dahulu kakak dari Shinobu yang merupakan Hashira Bunga dibunuh oleh Doma. Shinobu merupakan Hashira dengan pernafasan serangga. Ia akan bertarung mengandalkan kecepatan dan racun yang ada di pedangnya. Serangan pertama Shinobu berhasil melukai mata Doma serta efek racunnya juga bekerja cukup baik dengan membuat Doma lebih tersiksa. Namun Upper Moon ranking 2 ini dengan cepat dapat menetralkan racun tersebut. Pertarungan pun dilanjutkan, namun di sini kita bisa melihat sekuat apa Doma. Beberapa kali ia bisa mengimbangi kecepatan dari Shinobu dan daya tahan tubuhnya memang sangat kuat, sehingga racun yang kuat pun tak bisa langsung mengalahkannya. Sayangnya di pertarungan ini membuat Shinobu Gojo menghadapi ajalnya dan merelakan tubuhnya dihisap oleh Doma. Zenitsu Agatsuma versus Kaigaku. Pertempuran kedua di arc ini adalah pertempuran antara teman seperguruan, antara junior dan senior, yaitu Zenitsu melawan Kaigaku yang sudah diangkat menjadi Upper Moon ke-6. Pertempuran ini pun juga dilandasi akan rasa dendam Zenitsu kepada Kaigaku yang membuat gurunya melakukan harakiri karena ia merasa tidak bisa merawat muridnya dengan baik, bahkan sampai menjadi iblis. Di awal saat memasuki Infinity Castle, Zenitsu benar-benar terlihat sangat badas dan tanpa ada rasa takut. Yang paling penting adalah di sini dia tidak sedang tertidur melainkan saat sadar, yang menandakan dia tahu apa yang mau dia lawan dan hancurkan di Infinity Castle. Pertemuan keduanya ini benar-benar sangat emosional, di mana Zenitsu benar-benar marah karena Kaigaku yang berubah menjadi iblis. Pertarungan pun dimulai dengan tensi kecepatan yang tinggi, di mana Zenitsu menggunakan pernafasan petir dan Kaigaku pun juga menggunakan hal yang sama. Namun Zenitsu hanya menguasai bentuk pertama, sedangkan Kaigaku bisa menggunakan banyak bentuk dari pernafasan petir ini. Pertarungan ini sangat didominasi oleh Kaigaku, namun Zenitsu yang sudah sangat marah akan kelakuan Kaigaku mengeluarkan jurus baru, yaitu pernafasan petir teknik ketujuh yang ia buat sendiri bernama Honoikazuchi no Kami yang dengan sangat cepat memenggal kepala dari Kaigaku. Tanjiro dan Giyu versus Akaza. Pertarungan ketiga akan dihiasi dengan pertarungan antara Tanjiro dan Giyu melawan Akaza yang merupakan Upper Moon peringkat 3. Di awal Akaza sangat agresif dan sangat meremehkan Tanjiro, namun dengan teknik pernafasan tarian Dewa Apinya ini ia bisa melukai Akaza dan menghindari serangan-serangannya, membuat Akaza menjadi menghormati pertarungannya ini dengan Tanjiro. Di pertarungan ini Giyu dan Tanjiro dapat bekerja sama dengan baik, membuat Akaza sedikit kewalahan. Namun Akaza tetaplah Akaza karena ia masih bisa mengatasi serangan-serangan mereka berdua dengan baik di awal mulainya pertarungan ini. Bahkan Akaza dapat memukul Giyu dengan sangat jauh, membuat beberapa waktu Tanjiro harus menghadapinya sendiri. Saat berhadapan dengan Tanjiro, ada sebuah perkataan darinya yang membuat Akaza sedikit teringat akan masa lalunya, membuat konsentrasinya sedikit terganggu dan di saat yang sama juga sangat marah, serta menyerang Tanjiro secara membabi buta. Hingga Giyu datang kembali untuk membantu Tanjiro melawannya. Kembalinya Giyu ini membuatnya menjadi jauh semakin kuat, bahkan ia bisa memunculkan Demon Slayer Mark di wajahnya, serta meningkatkan kecepatan secara signifikan. Ketika Giyu mulai terpojok dengan serangan yang dilancarkan terus oleh Akaza, Tanjiro yang sudah selesai mengidentifikasi kekuatan Akaza datang untuk membantunya, menyerang tepat saat ketika Akaza ingin membunuh Giyu. Akaza yang mulai sedikit terpojok langsung mengeluarkan jurus terkuatnya membuat Giyu terluka parah. Namun Tanjiro masih bisa berdiri dan dapat menebas kepala Akaza menggunakan Hino Kami Kagura.
Namun dengan tekad kuat Akaza yang benar-benar luar biasa, meskipun kepalanya telah terpenggal, ia masih bisa bertarung dan menyerang Tanjiro, membuat Akaza hampir berada di level Muzan, karena ia bisa membuat bagian leher bukanlah titik lemahnya lagi, meningkatkan regenerasi tubuhnya dengan luar biasa cepat. Dan ketika di tengah pertarungan melawan Giyu, terjadilah flashback masa lalu yang membuat Akaza sadar akan suatu hal dan berhenti bertarung, menggunakan jurusnya untuk menyerang dirinya sendiri dan akhirnya mati dengan tenang di pelukan istrinya. By the way, ini mungkin akan menjadi kisah flashback terbaik di anime ini karena ceritanya yang luar biasa, mencampurkan emosi demi emosi hingga membuat Akaza seperti sekarang. Kanao dan Inosuke versus Doma. Di awal pertarungan keempat, Arc Infinity Castle akan menampilkan pertarungan antara Kanao Suyuri yang ingin balas dendam akan kematian kedua kakaknya melawan Doma. Kita akan melihat seberapa kuat sebenarnya Kanao ini jika ia sedang marah. Bahkan di awal ia cukup mendominasi pertempuran dengan kecepatan dan serangan-serangannya. Namun dengan cepat pun Doma bisa membalikkan keadaan dan membuat Kanao terpojok. Dengan timing yang tepat, Inosuke tiba-tiba datang untuk menyelamatkannya dan membantu Kanao untuk mengambil pedangnya kembali. Ternyata Doma mengenali ibu dari Inosuke, lalu terjadilah flashback yang cukup singkat membuat Inosuke jauh lebih marah karena rupanya Doma lah yang telah membunuh ibunya. Pertarungan pun dilanjutkan antara Inosuke Kanao melawan Doma, tetapi Doma masih lebih unggul dibanding mereka. Di mana saat itu Doma mengeluarkan teknik yang dapat mensummon cloning dirinya sendiri sebanyak 5 anak dengan kekuatan yang hampir sama dengan dirinya. Cloningan ini membuat Inosuke dan Kanao semakin terpojok dan tidak bisa menghentikan Doma yang akan pergi. Namun saat hendak pergi, Doma langsung meringkuk kesakitan karena efek racun yang ada di dalam tubuh Shinobu mulai bekerja. Jadi kematian Shinobu memang sudah direncanakan oleh dirinya sendiri, membuat Doma memakannya dan meningkatkan keberhasilan efek racun yang akan diterima Upper Moon peringkat 2 ini. Doma yang sudah melemah masih bisa mengeluarkan teknik yang begitu kuat, tetapi dengan mata Kanao ia bisa melihat celah dan mengeluarkan teknik pernafasan bunga terakhir bernama Higan Shugan, membuatnya dapat melihat serangan Doma dengan sangat lambat serta mencari celah untuk memenggal kepalanya. Namun di saat yang tepat, Doma masih bisa membekukan sebagian tubuh Kanao, membuat tangannya tidak bisa mengayunkan pedang, dan Inosuke dengan tekniknya melemparkan pedang tepat ke pedang milik Kanao yang akhirnya bisa memenggal kepala dari Doma. Tokito, Genya, Sanemi, dan Gyome versus Kokushibo. Pertarungan ini diawali oleh Tokito, di mana ia terlempar akan serangan yang dilancarkan oleh Nakime, membuatnya masuk ke sebuah ruangan, tempat di mana Upper Moon nomor 1 itu berada. Ketika Tokito bertatapan dengan Kokushibo, ia langsung menyadari bahwa Tokito merupakan keturunannya dan berencana mengubah Tokito menjadi iblis. Perlawanan yang dilakukan oleh Tokito terkesan sia-sia di sini karena memang Kokushibo memiliki kekuatan yang jauh di atas Upper Moon lainnya, bahkan membuat satu tangan Tokito terpotong. Ketika Tokito mulai terpojok dan akan diubah menjadi iblis oleh Kokushibo, Genya pun datang dan ingin menolongnya. Tetapi kecepatan dari Kokushibo juga tidak bisa diremehkan karena ia tiba-tiba datang di belakang Genya serta langsung memotong kedua tangan dan tubuhnya menjadi 2. Genya yang sebelumnya pernah memakan iblis, meskipun tubuhnya sudah terbelah-belah, ia masih bisa bertahan dan berbicara. Kokushibo yang melihat hal tersebut langsung ingin memenggal Genya, namun di saat yang tepat Sanemi yang merupakan kakak dari Genya datang dan menyelamatkannya. Pertempuran pun dilanjut antara Sanemi yang secara brutal menyerang Kokushibo dengan pernafasan angin dan Kokushibo yang mulai mengeluarkan pedangnya serta menggunakan pernafasan bulan miliknya, membuat pertarungan ini dihujani oleh tebasan-tebasan yang sangat luar biasa. Namun di pertarungan ini Kokushibo masihlah unggul, di mana ia bisa menyerang Sanemi dengan menggunakan pernafasan bulan bentuk ke-6 bernama Tokoyoko Getsu Mugen. Setelah menyerang Sanemi, Kokushibo malah seperti merasa pusing dan ternyata Sanemi memiliki darah yang langka, bahkan hanya ada satu di dunia. Darah ini membuat Kokushibo menjadi mabuk. Tetapi sayangnya hal tersebut tidak terlalu berdampak pada Kokushibo, di mana ia masih tetap bisa bertarung dengan mendominasi Sanemi hingga ia terpojok dan datanglah Hashira terkuat yaitu Gyome untuk membantu pertarungan melawan Kokushibo. Terjadilah pertarungan antara pernafasan batu melawan pernafasan bulan, di mana saat awal pertempuran Gyome tidak membiarkan Kokushibo menggunakan pernafasan bulan miliknya dan Gyome menggunakan teknik pernafasan batu kedua miliknya bernama Tenmen Kudaki. Pertarungan pun terus dilanjutkan dan bisa dibilang ini merupakan pertarungan yang cukup seimbang. Bahkan Gyome bisa mengeluarkan Demon Slayer Mark-nya di pertempuran ini. Di tengah ocehan Kokushibo soal Demon Slayer Mark ini, Sanemi pun ternyata juga berhasil membangkitkan tanda ini, membuatnya dan Gyome bekerja sama kembali untuk menyerang Kokushibo. Di sisi lain, Tokito juga berhasil lepas dari pedang yang dihunuskan oleh Kokushibo, membuatnya dapat bergerak kembali dan datang untuk menyelamatkan Genya.
Sanemi dan Gyome pun terus bekerja sama menyerang Kokushibo secara membabi buta, membuat Upper Moon Rank 1 ini terpojok, hingga dimana mereka berdua mengeluarkan jurus gabungan. Sanemi mengeluarkan teknik pernafasan angin ke-7 bernama Tengu Kase, dan Gyome mengeluarkan teknik pernafasan batu pertama bernama Jamongan Sokyoku. Namun serangan ini masih belum bisa membuat Kokushibo terluka, dan malah merekalah yang terluka. Dengan pedang Kokushibo yang sekarang memiliki 3 bilah cabang, Kokushibo pun mulai membalik keadaan dengan menyerang mereka berdua secara membabi buta. Sanemi dan Gyome pun sangat kewalahan menghadapi serangannya. Bahkan Sanemi hampir terbelah akan serangan Kokushibo, tetapi dengan cepat diselamatkan oleh Tokito. Setelahnya, di pertempuran yang epik, Kokushibo melawan Tokito, Sanemi dan juga Gyome, di mana mereka bertiga terus-menerus diserang dan berusaha mencari celah untuk melancarkan serangan, yang akhirnya berhasil mereka dapatkan membuat Kokushibo mulai terpojok. Namun ketika ia ingin kembali menggunakan pernafasan bulannya, Genya pun datang untuk menyerang Kokushibo menggunakan pistolnya, membuat Kokushibo tidak bisa bergerak dalam beberapa waktu karena efek tembakan dari Genya. Rupanya Genya sudah memakan rambut serta patahan pedang milik Kokushibo, membuat pistolnya ini juga memiliki jiwa layaknya pedang Kokushibo. Serangan Genya berhasil melumpuhkan Kokushibo beberapa saat, namun Kokushibo pun mulai mengamuk dan menyerang mereka secara brutal. Ia menumbuhkan pedang di sekujur tubuhnya, membuat Gyome dan Sanemi terpukul mundur serta membuat Tokito dan Genya terbelah menjadi 2. Namun mereka semua tak menyerah begitu saja, di mana Tokito dan Genya yang masih sadar terus menahan gerakan Kokushibo, membuat pedang milik Tokito berubah menjadi merah dan memberikan efek rasa sakit yang luar biasa serta membuat Kokushibo tidak bisa mengeluarkan jurusnya. Genya pun demikian, di mana ia menumbuhkan akar hidupnya kembali pada tubuh Kokushibo dan membuatnya semakin sulit bergerak. Tak menyia-nyiakan keadaan, Gyome langsung datang menyerang leher Kokushibo, tetapi karena lehernya sangat kuat, ia masih mampu menahan serangan Gyome. Sanemi pun datang dengan tepasannya membantu Gyome untuk memotong leher dari Kokushibo, yang akhirnya mereka berhasil memenggal kepala Upper Moon Rank 1 ini. Meski sudah dipenggal, Kokushibo masih bisa terus melawan, membuat tubuhnya mulai bertransformasi ke bentuk yang mengerikan. Gyome dan Sanemi yang masih hidup terus-terusan menyerang tanpa henti serta membuat Kokushibo kewalahan dan tersadar, membuat Kokushibo mulai mati secara perlahan. Pertempuran ini pun diakhiri dengan kematian dari Tokito dan Genya, membuat Sanemi sangat sedih akibat kematian adiknya, serta Gyome dan Sanemi yang langsung bertekad untuk menghancurkan Muzan. Pembantaian Muzan. Setelah serangan Ubuyashiki dan Tamayo membuat Muzan melemah, namun dengan cepat ia merubah dirinya menjadi kepompong dan menyerap Tamayo. Para Demon Slayer Kroucho pun mulai datang ke tempat Muzan, di mana pada saat itu Muzan masihlah menjadi kepompong untuk memulihkan dirinya. Namun ketika para Demon Slayer muncul, dia ingin menyerang kepompong tersebut. Muzan pun bangkit dan secara brutal menghabisi mereka dengan serangan cepat. Karena ulahnya ini membuat energi yang sudah dikuras saat melawan Ubuyashiki dan Tamayo pulih kembali, serta membuat Muzan kembali normal dan mengakibatkan kematian Tamayo. Yorichi versus Muzan. Ketika Muzan bertarung melawan para Hashira, Tanjiro tidak bisa bertarung bersama mereka karena ia sudah terkena banyak sekali darah dari Muzan yang memang memiliki sifat seperti racun. Ketika Tanjiro mulai sekarat dan tak sadarkan diri, ia melihat sebuah flashback tentang buyutnya ini, yaitu Yorichi. Di sana Tanjiro melihat bahwa Yorichi memiliki kehidupan yang damai hingga suatu waktu istri dan anaknya dibunuh oleh Muzan. Hashira yang saat itu datang meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan keluarga Yorichi, dan Yorichi mulai bergabung dengan Demon Slayer Corps untuk membunuh para iblis terutama Muzan. Namun pada saat itu, para Demon Slayer masih belum bisa menggunakan teknik pernafasan, di mana Yorichi lah yang mengajarkan mereka teknik pernafasan. Dan akhirnya terlahirlah teknik pernafasan seperti angin, api, air, dan batu yang merupakan turunan dari teknik pernafasan tarian Dewa Matahari miliknya ini. Di suatu malam, Yorichi bertemu dengan Muzan, dan dengan pedenya Muzan bertarung dengannya. Yorichi dapat dengan mudah mengatasi Muzan. Pada saat itu, bahkan serangan dari Yorichi membuat Muzan tidak bisa beregenerasi sebagaimana mestinya. Lalu ia kabur dengan memecah tubuhnya menjadi 1800 bagian, membuat Yorichi hanya bisa menebas 1500 bagian dari tubuh Muzan. Tak lama Yorichi mendengar bahwa kakaknya sudah diubah menjadi iblis oleh Muzan, dan ia disuruh keluar dari Demon Slayer Corps oleh anggota lainnya. Demon Slayer versus Muzan. Pertarungan ini diawali oleh Tanjiro dan Giyu, di mana merekalah yang bertemu Muzan pertama kali. Tanpa ragu, Muzan langsung menyerang mereka berdua secara membabi buta, di mana membuat Tanjiro dan Giyu kewalahan. Muzan pun melihat melalui mata Nakime bahwa Mitsuri dan Obanai sudah tewas dibunuh oleh Nakime, dan melanjutkan serangannya kepada Tanjiro serta Giyu. Ketika Tanjiro terpojok dan serangan Muzan akan mengenainya, Mitsuri dan Obanai pun datang untuk membantu mereka menyelamatkan Muzan.
Rupanya apa yang Muzan lihat melalui mata Nakime merupakan ilusi yang diciptakan oleh Yushiro, serta kematian Obanai dan Mitsuri oleh Nakime merupakan hal yang palsu. Muzan pun mulai bertarung melawan Yushiro dari jarak jauh dan ingin mengambil alih lagi kendali atas Nakime. Namun para Hashira yang ada di sana juga tidak tinggal diam. Mereka bekerja sama untuk menyerang Muzan. Di saat ia sedang konsentrasi untuk mengambil alih Nakime kembali, Muzan yang merasa tak ingin membuang-buang waktu untuk mengambil alih Nakime langsung membunuhnya dan membuat Infinity Castle runtuh serta menjadi rata dengan tanah. Obanai menggunakan pernafasan ularnya, Giyu menggunakan pernafasan airnya, dan Mitsuri menggunakan pernafasan cintanya bersama-sama menyerang Muzan. Mereka berhasil menyerang lehernya, tetapi karena regenerasi Muzan yang sangat cepat membuat serangan mereka seperti tidak memiliki efek apapun. Serangan tersebut membuat ketiganya berada sangat dekat dengan Muzan, dan tanpa menyia-nyiakan waktu, Muzan langsung menyerang mereka secara brutal. Mereka yang berada terlalu dekat dengan Muzan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghindar maupun menangkis serangan Muzan. Tetapi dengan cepat para anggota Krocho Demon Slayer datang untuk menyelamatkan mereka. Merelakan nyawanya sebagai tumbal atas serangan Muzan dan terciptalah sebuah perisai manusia untuk melindungi ketiga Hashira ini dari serangan Muzan. Ketika serangan Muzan masih terus berlanjut, mereka melihat bahwa Tanjiro sedang kesakitan karena efek dari darah Muzan yang seperti racun. Nezuko langsung merasakan bahwa kakaknya ini dalam bahaya, membuatnya langsung terbangun dan berlari menuju Tanjiro untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Muzan masih terus-terusan menyerang ketiga pilar ini, membuat mereka terluka parah, bahkan membuat Mitsuri hampir terbunuh. Tetapi Gyumi dan Sanemi datang di waktu yang tepat untuk membantu mereka. Murata yang berada di sana datang dan membawa Tanjiro pergi untuk mengobatinya. Misi para pilar di sini hanyalah menunggu hingga matahari terbit, kurang lebih 1,5 jam lagi yang akan memusnahkan Muzan. Si dongok Muzan ini pun mulai terus-terusan menyerang secara brutal para Hashira hingga menyebabkan Mitsuri terluka parah dan dibawa Obanai untuk menjauh. Pertarungan pun terus berlanjut di mana Muzan masih terus menyerang mereka secara membabi buta dan para Hashira ini mulai melamah karena terkena efek dari darah Muzan yang dapat menghancurkan sel. Namun tiba-tiba datang seekor kucing memberikan mereka obat penawar yang ampuh untuk melawan darah Muzan. Para Hashira yang sudah menggunakan penawar ini kembali menjadi lebih bugar karena efek darah Muzan sudah dapat dihentikan. Mereka pun mulai mencari peluang untuk mengalahkan Muzan. Bahkan pedang milik Obanai dapat berubah menjadi merah dan memunculkan Demon Slayer Mark-nya. Ketika Obanai memfokuskan pedangnya menjadi merah, ia menjadi melemah dan tidak fokus karena kekurangan oksigen, membuat Muzan langsung menyerangnya. Tetapi Obanai dapat menghindarinya dengan cara aneh, yang ternyata terdapat 3 bantuan lagi dari Zenitsu, Inosuke, dan Kanao. Mereka menggunakan kertas yang diberikan oleh Tamayo, membuat tubuh mereka menjadi tak terlihat dan dapat menebas kedua tangan milik Muzan, dan diteruskan dengan serangan pedang merah milik Obanai, membuat regenerasi Muzan terganggu dan sedikit melambat. Sanemi, Giyu, dan Gyumi pun juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Obanai. Mereka mengubah pedangnya menjadi warna merah yang dapat meningkatkan serangan dan kecepatan serangannya, serta membuat tubuh Muzan terluka. Tetapi Muzan tetaplah Muzan, meskipun dia agak dongok, tapi Muzan sangatlah kuat di mana ia bisa mengalahkan seluruh Hashira serta Inosuke dan Zenitsu dengan serangan yang luar biasa cepatnya. Ketika Kanao akan diserang, Tanjiro pun datang menyelamatkannya dan mulai melawan Muzan sendirian. Pertarungan pun dilanjutkan antara Tanjiro dan Muzan, di mana Tanjiro mulai sadar bahwa pernafasan tarian matahari bentuk ke-13 merupakan seluruh gabungan rangkaian dari pernafasan tarian api, mulai dari tarian waltz hingga pernafasan ke-12. Seiring berjalannya pertempuran, ia menyadari ada yang salah dengan tubuhnya, membuat ia mencari tahu apa yang sebenarnya Tamayo lakukan pada obat yang dapat mengubah iblis menjadi manusia ini. Ternyata obat tersebut tak hanya bisa membuat iblis kembali menjadi manusia, tetapi ketika efek tersebut gagal, maka setiap menit iblis tersebut akan bertambah umurnya sebanyak 50 tahun. Waktu telah berlalu selama 3 jam setelah Muzan memakan obat tersebut, membuatnya sekarang menjadi berumur 9.000 tahun, membuat gerakannya dan serangannya pun terlihat melambat. Pertarungan pun dilanjut di mana Tanjiro masih mengeluarkan Hinokami Kaguranya hingga bentuk ke-6, namun Muzan masih terlalu kuat untuk ia lawan. Ketika Tanjiro mulai kehabisan oksigen, ia pun tidak bisa melihat tubuh Muzan yang tembus pandang. Bahkan ia hampir terkena serangannya. Obanai yang sudah terluka sebelumnya datang untuk menyelamatkannya dan mereka pun mulai bekerja sama menyerang Muzan. Ketika mereka mulai menyerang bersama, terlihat tiba-tiba muncul sebuah bekas luka di tubuh Muzan. Rupanya ini merupakan bekas luka yang ditimbulkan oleh Yorichi ratusan tahun lalu dan menunjukkan bahwa luka tersebut merupakan titik lemah Muzan.
Karena matahari akan terbit dalam waktu 40 menit lagi dan Muzan mulai melemah, ia pun langsung kabur untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tanjiro yang melihat Muzan mulai kabur juga tak sanggup untuk mengejarnya. Yang akhirnya ia melemparkan pedang-pedang yang ada di sana untuk membuat Muzan melambat dan berhenti. Serta dengan cepat Iguro langsung menyerang Muzan dan menghentikan gerakannya. Muzan yang mulai terdesak mencoba kabur dengan cara meledakkan dirinya, tetapi ia tidak bisa melakukannya. Rupanya obat yang diberikan Tamayo bukan hanya memiliki 2 efek, tetapi hingga 4 efek, di mana efeknya dapat membuat Muzan berubah menjadi manusia, penuaan, penghambatan ekspansi sel, dan menghancurkan sel. Buset, Tamayo MVP jir. Di tengah pertarungan tersebut, Nezuko datang dan ia pun berhasil kembali menjadi manusia akibat obat yang sebelumnya diberikan kepadanya. Selain itu, ingatan-ingatan lamanya yang hilang juga mulai kembali. Muzan merasakan bahwa tubuhnya sudah semakin melemah, di mana ia langsung mengeluarkan serangan kejutannya untuk melemahkan Tanjiro dan Iguro. Mereka berdua pun tidak bisa bergerak karena serangan ini membuat kesempatan Muzan untuk kabur kembali. Tetapi ketika ia akan kabur, Inosuke datang untuk menahannya dan melawan Muzan. Zenitsu pun juga datang untuk membantu Inosuke melawan Muzan. Di sisi lain, para Hashira yang sebelumnya tumbang akan serangan Muzan mulai bangkit. Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu mulai bekerja sama dan menyerang Muzan tanpa henti dengan rentetan serangan yang sangat epik, membuat Muzan sampai tidak bisa bergerak dan ditahan oleh Tanjiro. Ketika mulai ditahan oleh Tanjiro, Muzan pun berusaha untuk menyerangnya. Namun Mitsuri, Sanemi, dan Obane datang untuk membantu menahan Muzan. Muzan yang melihat matahari mulai terbit semakin panik, di mana ia langsung menggunakan serangan kejut untuk melemparkan para Hashira, serta membuat Tanjiro kehilangan satu tangannya. Namun Tanjiro dengan tekad yang kuat masih berhasil menahan tubuh Muzan. Gyu pun datang untuk membantunya membuat pedang Tanjiro menjadi berwarna merah kembali dan lebih menghunuskan ke dalam tubuh Muzan. Muzan yang mulai panik membungkus dirinya dengan perisai daging dan membuat Tanjiro ikut terserap ke dalamnya. Setelah membungkus tubuhnya dengan perisai daging, ia pun mulai mencoba kabur dengan segala cara, mulai dari bersembunyi di dalam bayang-bayang hingga ingin masuk ke dalam tanah. Namun para Hashira dan anggota Demon Slayer Corps yang sudah bangkit menghalangi Muzan untuk berlindung dari sinar matahari. Dan Gyome berhasil menahan Muzan yang akan masuk ke dalam tanah, membuat Muzan terkena sinar matahari langsung dan akhirnya mati secara perlahan. Pertempuran ini pun membuat para Hashira mati dan terluka parah. Gyome mati dalam pelukan anak-anak didiknya, Obane dan Mitsuri juga mati dalam pelukan mereka. Serta mereka berdua pun akhirnya dapat mengungkapkan perasaan satu sama lain. Sanemi, Inosuke, Zenitsu, dan Gyu juga terluka sangat parah dalam pertempuran ini. Dan Tanjiro versus Demon Slayer Corps. Setelah pertempuran berakhir, para Demon Slayer yang bertarung melawan Muzan dan iblis lainnya pun mulai diobati. Dan Gyu menemukan Tanjiro yang sudah kaku dan tidak bernafas. Namun rupanya Tanjiro tiba-tiba bangkit dan mengamuk. Ternyata ketika Tanjiro mulai terserap ke perisai daging, ia diberi Muzan seluruh darahnya, membuatnya berubah menjadi iblis dan mulai menyerang siapapun yang ada di sana. Selain itu, Tanjiro yang berubah menjadi iblis ini juga tidak mempan akan sinar matahari. Gyu, Inosuke, dan Zenitsu dengan perasaan gundah dan sangat menyakitkan mencoba untuk membunuh Tanjiro, namun mereka tidak bisa melakukannya. Di sisi lain, Nezuko datang dan langsung memeluk Tanjiro untuk membantu menyadarkannya. Tanjiro yang masih mengamuk terus-terusan menyerang mereka secara membabi buta. Tetapi di sisi lain dan di dalam tubuhnya, Tanjiro masih melawan sel iblis dari Muzan. Hal itu terlihat ketika ia tidak mencoba membunuh Nezuko yang sedang memeluk dirinya. Kanao pun datang dengan membawa obat yang dapat mengubah iblis menjadi manusia, membuatnya mengeluarkan pernafasan bunga bentuk terakhir yaitu Higan Sugan dengan satu mata yang masih tersisa. Kanao pun berhasil memasukkan obat tersebut ke dalam tubuh Tanjiro, membuat ia tersadar dan berubah kembali menjadi manusia. Dunia telah bebas dari kejahatan, banyak hal yang hilang, namun sebagai gantinya kami harus tetap melanjutkan hidup selagi tubuh ini masih memiliki hari esok. Jangan lupa selalu tersenyum saat kau menangis, itu akan membuatku sedih dan aku tidak sanggup menahannya. Jangan menangisi apapun yang telah kau perbuat. Ingatlah, selagi kita masih hidup, itu saja kurasa sudah cukup untuk disyukuri. Kita pernah bertempur bersama dan tertawa bersama layaknya saudara seperti orang tua dan juga anaknya. Kumohon angkatlah kepalamu. Aku benar-benar beruntung bisa bertemu denganmu. Aku benar-benar bersyukur. Karenamu aku jadi terselamatkan. Itu juga membantuku menghilangkan rasa kesepianku. Saat memikirkanmu, aku merasakan ada kekuatan yang menyala, membara dari dalam tubuhku. Kalau saja mungkin, kami ingin selalu tinggal dan hidup bersamamu. Itulah yang mungkin diharapkan semua orang. Tapi kita harus membuat pilihan, seperti apa kita akan hidup dan mati nanti, menang atau kalah. Tapi masih bisa memilih, itu saja sudah cukup. Pasti akan tiba datangnya masa sulit. Mereka akan datang melahapmu tanpa memberi kesempatan dan pilihan. Aku hanya ingin melindungimu.
Hidupmu jauh lebih berharga dariku. Kebahagiaan tak akan bertahan lama, tapi aku ingin kau melihat betapa bahagianya aku saat ini. Tak pernah sedikit pun terpikirkan olehku apakah aku ini kurang beruntung atau dikutuk. Jangan pernah menyerah, jangan pernah lari. Yakinlah, aku akan selalu melakukan yang terbaik selagi kamu mampu. Seluruh emosi kuatku akan menjadi pedang terbaikku, pedang yang akan menebas musuh. Tapi kekuatan kalian yang menolongku. Aku tak akan bisa memenangkan pertempuran ini tanpa bantuan dari orang-orang di sekitarku. Hidup ini adalah sebuah keajaiban. Kalian adalah orang-orang yang sangat kuhormati. Kalian sangatlah berharga bagiku. Jadi kumohon jalanilah hidup kalian selama mungkin, teman-teman terkasihku. Dan ya, itulah pertarungan yang akan terjadi di Arc Infinity Castle. Bagaimana menurut kalian? Manakah pertarungan yang kalian tunggu-tunggu? Komen di bawah ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya supaya channel ini terus berkembang. Bye.